Pribadi setiap orang itu kan berbeda-beda. Ada mereka yang tidak peduli dengan dirinya sendiri. Ada mereka yang mungkin dengan bertambahnya usia, tapi mereka sampai saat ini masih belum terfikirkan untuk menata masa depan. Tapi di sisi lain ada juga mereka yang mempunyai ekspektasi tinggi untuk meraih semua keinginan, semua pencapaian yang luar biasa terhadap dirinya. Itu sangat melekat sekali dalam diri orang itu. Tuhan itu adil ya. Tuhan itu adil menciptakan kondisi setiap manusia yang relatif dalam artian mereka mempunyai sisi positif atau kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan setiap manusia tentu mempunyai permasalahan sendiri-sendiri yang berbeda. Mungkin bagi setiap orang juga ketika mereka menghadapi suatu permasalahan yang dihadapi, seakan dia menjadi orang yang paling terpuruk di dunia ini. Fase burnout, fase yang sangat melelahkan, fase di mana seseorang menganggap bahwa dia tidak lagi mempunyai jalan yang panjang, tidak akan mempunyai kehidupan yang lebih baik setelah kehidupan sekarang. Bahkan dia menganggap dia bukanlah orang yang beruntung hidup di dunia ini. Dia yang hampir menyerah, dia yang sudah lelah dengan semuanya. Awalnya dia sangat merasa optimis, spirit penuh dari diri dia yang selalu terbangun. Motivasi tidak hanya dilakukan kepada diri sendiri, motivasi juga ia tebarkan kepada orang lain. Tapi seakan kita bermanfaat untuk orang lain, tapi tidak bermanfaat untuk diri sendiri. Itu pada akhirnya. Kayak yang kita tuh gimana ya? Kita tuh bisa menyikapi suatu permasalahan dengan bijak kepada orang lain. Permasalahan yang terjadi kepada orang lain, kita bisa memberikan solusi yang baik. Kita bisa memberikan jalan keluar untuk mereka. Tapi untuk diri kita sendiri, semua itu sulit, semua itu suram, dan kita menyerah gitu. Kita menyerah, bahkan terbesit sedikit
pemikiran untuk tidak ingin melanjutkan hidup kembali. Entah faktor apa, mungkin teruntuk kalian yang terbiasa tertutup dengan semua permasalahan yang kalian hadapi. Stop. Itu tidak baik untuk kalian sendiri. Pada akhirnya, bom atom yang kalian simpan rapat-rapat pada akhirnya juga akan meledak. Sama dengan kepribadian seseorang, ketika dari awal dia berusaha untuk menutupi semua permasalahan yang ada. Please, ada satu fase, ada satu masa dimana kamu gak mampu untuk menyimpan semua permasalahan, semua amarah yang kamu punya. Hingga akhirnya di satu masa, ketika semua itu sudah hancur, ketika kamu sudah ingin menyerah, benar-benar ingin menyerah, kamu seakan gak bisa bangkit. Seakan kamu gak punya semangat lagi. Nah, itu yang harus kita cari solusi bersama. Permasalahan demi permasalahan dia muncul. Dan semua permasalahan itu mungkin sudah bisa dilewati. Bahkan saat satu permasalahan muncul di awal, kita bisa melewati semua itu dengan bijak. Kita bisa membuat keadaan dan suasana itu seakan baik-baik saja. Tidak ada orang yang tahu. Tapi semua itu karena kamu tumpuk, kamu pendam sendiri. Kenapa sih dunia itu seakan kejam? Kita tuh dituntut untuk tidak membuka aib kita pada orang lain. Kenapa? Padahal kita sendiri gak mampu. Ada keyakinan bahwa Tuhan akan bersama dengan orang-orang yang sabar, orang-orang yang bisa melewati semuanya, orang-orang yang bisa menutupi aib dirinya dan keluarganya. Tapi itu sulit. Gimana ya untuk menjelaskan semuanya? Setiap orang tuh mudah banget untuk memberikan motivasi, pencerahan kepada orang lain. Itu gampang banget. Bahkan ketika seseorang mengalami burnout tadi, dia bisa menjadi orang yang paling
dewasa, menjadi orang yang paling bijak di antara teman-teman yang lain, tanpa semua orang tahu apa sih yang sedang dia alami. Apa dia gak ada permasalahan yang juga berat dalam dirinya. Selama ini dia mungkin sudah berusaha untuk menutupi semuanya. Sudah segala cara sudah dia coba. Hiburan apapun itu yang menurut dia bisa membuat dia bahagia, itu sudah dia lewati. Tapi tetap saja semua itu fana. Semua itu percuma. Ada satu hal yang sedang dia perjuangkan. Tapi semua itu sudah, entah apakah dia sedang memilih jalan yang salah. Apakah dia terperangkap dalam lembah yang kelam sehingga dia susah untuk bangkit, untuk keluar dari lembah yang kelam itu. Circle positif tentu ada. Tapi diri kita yang tidak bisa membuat semua itu menjadi positif untuk diri kita. Motivasi yang kuat adalah motivasi dari diri kita sendiri. Sekuat apapun motivasi dari orang lain, jika kita tetap berada di lembah yang gelap tadi, semua itu fata morgana. Percuma, motivasi percuma. Ayolah, teruntuk dia. Ada dua subjek, dia dan mereka. Teruntuk dia yang sedang di fase burnout, fase melelahkan, fase yang mungkin menurut dia tidak akan membuat dirinya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Please, ubahlah mindset itu. Ya sulit. Stop menjadi perfeksionis. Stop. Kamu tidak bisa menuntut apa-apa terhadap diri kamu ketika lingkungan di sekitar kamu tidak bisa mendukung. Keep spirit and smile. Yes, ini adalah yang pertama dan terakhir. See you next time, guys. See you next podcast. Bye.